yang publik lihat kan tentu produksi ini kan, produksi undang-undang sama produksi anggaran. Harus selesai 2 kali masa sidang plus 1, ya kan? Artinya 1 tahun itu minimal bisa 2 gitu DPR. Yang jadi persoalan memang kalau terkait dengan produk. Artinya kalau memang KPI produk adalah pembuatan undang-undang, 575 anggota misalnya untuk DPR RI, ya itu cuma begitu. Kira-kira kerja apa ya selain jadi anggota dewan yang bisa punya take home pay segitu besar tanpa kewajiban yang mengikat? Yang tidak, lu bayangkan orang jadi manajer, jadi kepala divisi A, divisi B, dia harus bekerja diikat oleh jam waktu, bahkan bukan hanya dia diikat oleh waktu, tapi dia diikat oleh ruang, harus ada di kantor atau di rumah atau apapun, dia tetap terikat oleh ruang. Lalu dia kemudian diikat oleh kewajiban-kewajiban dia, tanggung jawab dia. Dan kalau tidak mencapai target KPI-nya yang ditetapkan oleh perusahaannya, lo out. Atau kalau nggak out ya karena gajinya besar, lalu kemudian KPI-nya tidak tercapai, perusahaannya yang bangkrut. Jadi tidak ada yang memperingati. Jangan-jangan negara kita udah bangkrut, jadi nggak ada yang bisa memperingati siapa-siapa gitu. Ya, serem kali nih ngeliatnya. Kalau dibilang KPI KPI politik tentu beda ya sama perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan kan targetnya jelas penjualan sekian, produksi sekian gitu ya. Kalau di DPR, ya KPI itu mungkin kita bisa definisikan yang ada di tata tertib ya. Tata tertib dia harus masuk minimal berapa persen secara dalam satu waktu masa sidang, itu ada peraturannya seperti itu. Nah, yang jadi persoalan memang kalau terkait dengan produk yang kan ada 3 fungsi. Legislasi, pengawasan, penganggaran. Legislasi ini produknya jelas, undang-undang. Penganggaran produknya jelas, undang-undang APBN dan undang-undang pertanggungjawaban APBN, termasuk kalau ada perubahan APBNP. Nah, yang pengawasan ini agak sulit dihitung ya, karena dia bentuknya rekomendasi perubahan, misalnya perubahan peraturan menteri, perubahan PP dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang agak, apalagi kalau terkait interpelasi ini kan susah di counting ya, susah dihitung ya. Nah, yang publik lihat kan tentu produksi ini kan, produksi undang-undang sama produksi anggaran. Kita yang 2 anggaran dan pengawasan nanti kita akan diskusi soal itu. Gue coba mengulas tadi, produk itu benar ya cuma sekitar 20% ya kalau gue nggak salah hitung. Kalau tadi dari 37 lalu disahkan 13 gitu, berarti kan sekitar 20% ya. Iya benar. Gitu ya. Artinya kalau memang KPI produk adalah pembuatan undang-undang, 575 anggota misalnya untuk DPR RI, ya itu cuma begitu. Mungkin juga sama, gua kira DPRD 2, DPRD 1 juga perda atau kurang lebih mungkin sama kali ya. Ya, kami pernah coba mensimulasikan ya. Ini ya. Kita punya, DPR itu punya 11 komisi. Ya kan, 11 komisi. Kemudian yang tugas membahas undang-undang itu ada badan legislasi. Berarti ada 12 alat kelengkapan DPR yang bertugas untuk yang bisa menyelesaikan undang-undang. Katakanlah kalau misalnya 1 tahun 1, itu berapa? 13 ya. Tapi kan nggak mungkin kan 1 tahun 1, karena di satu alat kelengkapan ini komisi itu misalnya ada yang 50, ada yang 60, antara itu ya, 50 sampai 60. Kalau di badan legislasi itu jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah anggota komisi. Dia ada 80-an lebih. Nah, secara umum
kalau kita hitung itu ya, kalau satu undang-undang itu harus selesai 2 kali masa sidang plus 1, ya kan? Artinya 1 tahun itu minimal bisa 2 anggota DPR. Per AKD ya, itu minimal bisa 2 kalau kita hitung. 2 kali 11, 12, 2 kali 2 harusnya 24. Itu undang-undang yang di prolegnas. Kalau undang-undang yang akumulatif kan pasti dibahas itu. Tambah kumulatif ya kira-kira 27, 28 lah, harusnya bisa. Yang publik lihat kan tentu produksi ini kan, produksi undang-undang sama produksi anggaran. Harus selesai 2 kali masa sidang plus 1, ya kan? Artinya 1 tahun itu minimal bisa 2 anggota DPR.